Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, pagi hari ini ada sebuah kabar yang sangat mengembirakan buat kita semua, utamanya khususnya buat warga Jawa Barat, yang mana di beberapa waktu yang lalu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berkoordinasi dengan Bupati Purwakarta, Bapak Saiful Bahri bin Zain, untuk merealisasikan program dalam upaya untuk menanggulangi atau menekan angka kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat. Nah, teman-teman, memang program ini direalisasikan dengan peserta awal ada rencananya lah 40 siswa, memang sekelas SMP sederajat yang akan dititipkan dan dididik di barak militer Batalion 1 Armet Purwakarta. Yang jelas dari 39 dari 40 yang direncanakan hanya 39 yang hadir ya, walaupun orang tuanya itu hadir ya, tapi yang ada satu yang kemudian anaknya nggak hadir di sini gitu kan. Yang jelas memang para orang tua yang datang mengantarkan putra mereka untuk dititipkan di Batalion Armet 1 Purwakarta ini, mereka datang dengan penuh harapan, sukarela, dan juga harapan agar kemudian kenakalan atau permasalahan kenakalan remaja yang dialami putra-putra mereka ini dapat kemudian teratasi ya teman-teman. Yang jelas itu Kang Deddy juga mewawancarai beberapa orang tua murid yang menitipkan anaknya di barak militer di Batalion 1 Armet Purwakarta ini. Dia ada seorang nenek-nenek ya, yang memang dia mengantarkan cucunya, yang memang menurut nenek tersebut orang tua daripada cucunya itu baik bapak atau ibunya udah meninggal, jadi yatim piatu. Nah, nenek itu juga mengatakan bahwasanya anaknya ini kalau bangun mau ke sekolah bangunnya siang gitu kan, malas gitu kan, dia harapannya besar ya gitu kan. Terus kemudian ada bapak-bapak yang cerita datang nganterin putranya, itu menceritakan anaknya ini sering merokok gitu kan, sering merokok, terus ya sepertinya disiplinnya kurang untuk berangkat sekolah gitu kan. Nah, memang harapannya mereka besar ya harapannya, dan lagi-lagi di program ini memang pembiayaannya kan ditanggung oleh Pemda Purwakarta ya teman-teman. Yang jelas memang ini sudah disiapkan ya secara rapi, dan kemudian memang diterima juga langsung di situ oleh Komandan Batalion Armet 1 Purwakarta, yaitu Bapak Kolonel Roni Junaidi ya teman-teman. Yang mana Bapak Kolonel Roni Junaidi juga menjelaskan program-programnya ketika menerima para siswa yang dititipkan ini. Salah satunya adalah kemudian saat pertama kali adalah pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwasanya mereka yang akan mengikuti program yang memang akan berlangsung selama 14 hari ini kondisinya betul-betul fit, sehat untuk menjalani program semua pembelajaran di Batalion 1 Armet Purwakarta ini. Setelah itu juga ada pemeriksaan psikologi, jadi untuk mendalami, mengetahui masalah-masalah psikis yang mungkin dialami oleh para siswa yang memang dititipkan orang tuanya ke situ. Yang jelas juga materi yang akan kemudian diajarkan di Batalion 1 Armet Purwakarta ini menurut Kolonel Roni Junaidi dijelaskan seperti wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, cinta tanah air, kedisiplinan, dan etika. Ini jelas-jelas sangat penting sekali ya teman-teman. Dan memang besar harapan semua orang tua wali murid yang memang ini agar anaknya kenakalannya teratasi. Karena ini bentuk real ya daripada Kang Deddy, ternyata dia bukan sekedar cuman dibilang yang orang tokoh yang ngomong-ngomong, cerita teori, banyak diskusi di podcast forum. Kebanyakan kan sekarang kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu kan, disiarkan di media sosial. Kang Deddy nggak seperti itu gitu kan. Kalau ada yang mengkritisi, mempermasalahkan gitu kan, program yang dilakukan, idenya Kang Deddy apakah efektif atau enggak, bukan masalah hasilnya di sini. Paling enggak ada will dari seorang kepala daerah, ada care-nya, di mana pemerintah, kepala daerah itu hadir di tengah warganya ketika warganya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di warganya. Masalah hasil itu sudah diupayakan, hasil itu nanti dilihat, pastinya akan ada evaluasi. Yang jelas ini bentuk kehadiran pemerintah, kehadiran negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di wilayahnya
Nah ini yang sangat jelas sekali gitu kan. Kalau yang banyak ngritisi Kang Deddy, bilang Kang Deddy gubernur konten, bilangin Kang Deddy itu sekedar pencitraan, rata-rata teman-teman lihat aja apa kemudian kegiatan mereka, rata-rata cuman ngobrol-ngobrol konten kreator gitu kan, atau yang cuman sekedar diskusi-diskusi gitu kan, yang teori-teori dan realisasinya nggak ada. Dan kalau saya lihat ini Kang Deddy ini kelebihannya ada ide gagasan langsung direalisasikan gitu kan. Pastinya juga ide gagasan Kang Deddy ini kan juga harus kemudian memang nanti pastinya juga akan dievaluasi gitu kan untuk perbaikan ke depannya. Kalau ada yang mempertanyakan hasilnya, ya semuanya namanya usaha, nggak ada yang bisa jamin hasilnya. Tapi kita lihat Kang Deddy ini udah banyak sekali gebrakan-gebrakannya di awal pemerintah kepemimpinan dia di Jawa Barat gitu kan. Gimana bangunan-bangunan liar di puncak Bogor itu yang memang di daerah resapan air juga ditertibkan. Lagi-lagi Kang Deddy juga selalu berkoordinasi dengan bupati wilayah tersebut gitu kan. Kita lihat kemudian di wilayah Bekasi, Kang Deddy Mulyadi ini berkoordinasi dengan bupati Bekasi menertibkan ya bangunan-bangunan liar yang ada di daerah daerah aliran sungai, ditertibkan dengan tegas, dirobohkan, dan kemudian memang bahkan kemudian diupayakan uang kerahiman untuk orang-orang yang memang terdampak gitu kan. Yang lagi-lagi itu kan bangunan-bangunan liar, dan betul ketika dibongkar bagian-bagian tutup sungai seperti yang kemarin ada di Kali Bekasi, di Kali Baru ya Tambun Selatan, dan kemudian di Kali Cikarang itu kan banyak sampah di situ kan. Dan sekarang udah mulai dikeruk, diperbaiki, direvitalisasi. Apakah yang kayak gitu kemudian dibilang pencitraan? Apakah yang kayak gitu dibilang kemudian sebagai gubernur konten? Lalu gimana? Yang nggak gubernur konten, yang gubernur kerja betul-betul itu seperti apa gitu kan? Apakah salah kemudian kalau hal didokumentasikan oleh Kang Deddy Mulyadi semua kegiatannya? Kalau menurut saya itu justru yang seperti itu yang diharapkan. Jadi masyarakat, warga itu tahu apa sih kerja para pejabatnya, apa sih kerja kepala daerahnya, apa sih program-programnya. Ini real gitu kan, bukan janji-janji, bukan omon-omon, bukan sekedar omon-omon atau diskusi di forum di media sosial gitu kan, cuman teori-teori realita, tapi masyarakat nggak merasakan efeknya. Kang Deddy ini semua masyarakat merasakan efeknya gitu kan. Semua bergembira kok dengan program-programnya Kang Deddy gitu kan. Yang jelas dia ada terobosan, ada will. Termasuk ketika kemarin ada masalah antara OCI Taman Safari dengan para mantan pegawainya. Di situ Kang Deddy hadir ya sebagai seperti seorang tua yang kemudian mendamaikan anak-anaknya gitu kan di tengah. Jadi dia hadir ketika ada tahu betul masalah-masalah yang dihadapi oleh warganya. Dia hadir di situ, berhasil mendamaikan. Ya, kedua belah pihak akhirnya juga puas gitu kan, dimana kemudian Kang Deddy Mulyadi juga sampai mengalokasikan dana 300 juta untuk mantan karyawan OCI ya gitu kan. Ini akhirnya memang dapat didamaikan dengan memang kompromi dari hati ke hati. Ini luar biasa Kang Deddy, menunjukkan bahwasanya dia hadir ya, dia tahu betul. Lihat ketika programnya Kang Deddy, ketika pemutihan pajak itu kan kendaraan bermotor, antusias semua warga dari Jawa Barat yang untuk membayar pajak kendaraan bermotornya banyak banget gitu kan. Dan mungkin kalau nggak dikasih kebijakan seperti Kang Deddy, mungkin ya masih terus nunggak di sini. Kemudian pemerintah daerah dapat positifnya, dapat pemasukan untuk pemasukan daerah, dan juga kemudian masyarakatnya juga merasa juga terbantu. Artinya di sini Kang Deddy selain amanah, selain dia itu juga memimpin dengan hati, dia ngerti kondisi keadaan warganya. Ini yang nggak kita dapat sama yang lain-lain gitu kan. Ini luar biasa sekali. Makanya kalau kemudian ada tokoh-tokoh yang kerjanya ngritisi Kang Deddy, nyerang Kang Deddy di media sosial, lihat aja apa gawenya tokoh itu kan, apa yang telah dia kerjakan untuk masyarakat dari tokoh itu. Lihatlah, pastinya cuma bikin konten yang memang pastinya juga akan mengikuti orang tokoh-tokoh yang tenar kayak Kang Deddy ini kan, ibaratnya teori ngikutin ombak gitu kan. Itu pendapat saya. Nah teman-teman, lagi-lagi memang pagi tadi juga saya lihat memang ada kemudian tokoh yang sudah mulai mengkritisi program Kang Deddy ini yang direalisasikan ini. Jelas sekali itu ya di salah satu media seperti ya, jadi perdebatan. Lihat aja gitu kan, yang seperti ini mungkin saya pikir ya
selalu ada gitu, apalagi fenomena Kang Deddy ini kan seperti fenomena bola es ya, yang semakin ke bawah gulung dari atas gunung tuh semakin membesar. Tentunya kalau kemudian berkaitan dengan politik, lawan-lawan politiknya ya pastinya juga akan merasa jeri juga gitu kan, merasa juga nah, ke depannya gitu kan, namanya juga politik, segala sesuatu itu dinamis. Nah teman-teman, saya rasa mungkin segitu analisa teman-teman tentang apa yang dilakukan Kang Deddy saat ini. Teman-teman bisa tulis analisanya, mungkin berbeda dengan analisa saya. Oke itu teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.